Lalu sabar disambati orang, dia sabar disambati orang. Ini merujuk kepada kitab-kitab tasawuf yang kita belajar kayak seperti Syair Salikin, itu tentang berbicara masalah hati. Ya. Kalau kita paham masalah hati atau kebersihan hati, insya Allah masalah-masalah nangka itu terobati beradaan, teratasi beradaan. Namun hati kita bersih, namun hati kita bersih, hati kita paham, insya Allah nangka itu akan ada. Yaitu sabar, ialah sabar disambati orang. Artinya kada sarik, kada menganggap, kada mendendam. Nah itu kembalinya sebenarnya kepada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bagi orang yang paham itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Disambati orang tua dengan orang paham itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Itu adalah koreksian bagi kita. Kita koreksi diri, introspeksi diri itu melalui sambatan orang. Bila disambati orang artinya kita koreksi. Nah banyak kekurangan kita, kesalahan kita nambah. Dan kebanyakan yang disambati orang itu bujur juga. Jarang-jarang ada orang menyambati kok ada bujur ya. Iya, sebetulnya. Kebanyakan itu bujuran orang kita ada itu. Kalau kadeda, ya, sesuatu itu kadeda, itu warnanya fitnah itu jarang ada nang itu. Orang kita disambati orang, saudara kita kadeda, fitnah hatinya. Itu jarang-jarang ada nang itu. Tapi kebanyakan yang disambati orang itu kebanyakannya disebut sifat disambati itu dasar ada udah kita. Jadi kita dapat memperbaiki diri kita, ya sadar diri kita bahwasanya kita mempunyai kekurangan atau kesalahan. Dan seharusnya jadi Imam Ghazali itu seharusnya itu berterima kasih lawan orang yang memadahkan penyakit kita. Kadang-kadang kita kada sadar berisi penyakit, berisi kekurangan kada sadar. Setelah disambati orang, lalu kita berpikir, sadar, memikirkan. Seharusnya itu terima kasih. Nah, ada orang meninggal, kuburannya harum, tishad lah, tapi nya berbuat nampak bagus misalnya. Apa-apa yang terjadi atau kemuliaan yang terjadi pada seseorang itu timbangannya adalah istiqomahnya seseorang dalam menjalankan agama. Adapun kejadian-kejadian atau sesuatu yang terjadi dianggap itu adalah alamat-alamat yang bagus, itu alamat aja, tanda-tanda aja. Ya, misalkan ada kuburan orang harum misalkan, nyatalah orang itu artinya orang itu karamat, itu belum tentu. Ya. Atau ada seseorang yang mempunyai kehebatan, misalkan seperti karamat, dan misalkan seperti dapat membaca hati orang dan bilang bahwa atau bisa apakah pikir bisa terbang atau yang lain, itu apakah menunjukkan kemuliaan seseorang itu belum tentu. Yalah, belum tentu. Ya. Timbangannya adalah di istiqamahnya seseorang dalam menjalankan agama. Itu timbangannya. Di luar bujur menjalankan agama, yalah, baik non syariatnya atau hakikatnya, zahir dan batinnya, timbul di situ suatu kemuliaan, maka itu disebut dengan karamat. Itu karamat ngarannya. Orang tuh orang soleh, orang tuh orang bagus, menjalankan agama bujur-bujur istiqamah. Ada sesuatu kejadian atau sesuatu yang luar biasa, misalkan bisa terbang, bisa hilang, bisa membagi awak. Tahu yang lain, sebutkan aja yang lain. Bila orangnya bagus, itu ngarannya karamat. Bila orangnya kada bagus, orangnya ketujuh maksiat misalkan, dan agama kada menjaga. Tapi bisa ini, bisa itu, bisa mengobati orang misalkan, bisa membaca hati orang, bisa macam-macam lah. Itulah karamat niranya. Itu ngarani istidraj.
Istidrat ini bukan suatu kemuliaan, itu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu kemuliaan. Kalau karamat itu kemuliaan, kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang saleh. Tapi kalau istidrat ini lanjuran, biasa kita dilanjurakan itu saking luarnya Allah taala, saking saliknya Allah taala. Nah, bentas itu artinya. Disesalajurakan aja. Gila. Itu bukan karamat, namanya istidraj. Nah. Jadi patokannya di istiqamahnya seseorang menjalankan agama di situ, nilai kemuliaan orang di situ nang iyanya, bukan sesuatu nang terjadi yang luar biasa itu kan. Dan itu bukan menunjukkan tingginya pangkat seseorang, misalkan guru si anu atau ustadz si anu atau siapakah. Bila itu mempunyai sesuatu yang luar biasa, apakah itu menunjukkan pangkatnya atau derajatnya atau kehebatannya di sisi Allah Ta'ala? Itu belum tentu. Kehebatan seseorang itu ada pada istiqamahnya dia menjalankan agama, di situ kehebatannya. Kemuliaan di situ, tinggi pangkatnya di situ. Bagaimana dia menjalankan syariat, menjalankan agama, mengamalkan agama. Bagaimana kuatnya dia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba' li Nabi, mengikuti Nabi kayak kekuatannya. Di situ nilai tinggi atau rendahnya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bolehlah sembahyang rambut diikat atau digelong. Kami pernah mendengar ada ulama yang kadang membolehkannya. Setahu kita itu bagi laki-laki. Itu bagi laki-laki. Karena laki-laki ini rambut bukan aurat. Rambut bukan aurat. Itu kalau digelong itu model kada tiba ada sembahyang digelong. Ya laki rambut panjang. Itu diikat atau diikat itu dikepang lah. Itu kartu juga ada, itu hukumnya makruh bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan, makanya kita hanya saja membaca hadis tersebut di dalam Sunan Tirmidzi tentang masalah itu. Kalau perempuan kan ya. Kenapa? Karena perempuan itu untuk kemaslahatan. Sembahyang, kemaslahatan semuanya apa? Lebih ini rambutnya aurat. Jadi untuk kerudung, untuk bumuhana itu perlu rapi. Untuk kerapian apa? Diikat rambut. Sekira jangan taburahai. Amun taburahai rambut itu bisa-bisa ada keluar kena di mukana. Rambut kalau kena diikat, rambut tak keluar sini, mungkin diikat dia tahambur rambut. Tahambur rambut itu malih menyimpuni waktu mukana tuh malih. Jadi diikat untuk perempuan yang kita ingat itu bukan termasuk yang dimakruhkan dalam sembahyang untuk perempuan. Jadi untuk yang ada masalah, yang ada larangan itu adalah untuk laki-laki. Nah, kadang-kadang ada permasalahan seseorang itu tidak dapat membedakan apakah ini permasalahan ini adalah untuk laki-laki atau untuk perempuan. Ini untuk laki-laki ada permasalahan khusus. Ini sekian lagian, ini sekian beginian, ini. Jadi itu sepengetahuan kita itu adalah yang dilarang, itu pun kada sampai kepada haram atau makruh hukumnya itu menjerat rambut. Inilah menjerat rambut itu bagi laki-laki. Perempuan kayaknya itu adalah kemaslahatan untuk supaya nyaman menyempurnakan rambut. Sekira jangan ada yang tak keluar rambut daripada mukana. Karena bila tak keluar sehelai pun maka tidak sah sembahyangnya. Karena rambut perempuan adalah aurat. Nah, kalau diikat, disimpulkan kayaknya lebih mudah, lebih bagus. Nah. Apa hukumnya orang memperangutan? Ada hukumnya. Ini masalah hukum. Artinya perangutan itu bagus kada? Itu maksudnya hukum. Masalah fikih. Perangutan. Nah, perangutannya tak bagus. Perangutan menggawa itu murah senyum. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam murah senyum. Tapi senyum kepada tempatnya.
Dan senyum-senyum lawan-lawan di luar, orang luar itu pada bagus. Iyalah kalau beginian misalkan keluar di jalan di sana jalan senyum-senyum orang. Apalagi non bukan mahram itu lain tempatnya. Namun hendak senyum-senyum itu melawan perbedaan kakawanan sesama beginian. Cuma secara umum tadi secara umum itu murah senyum itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa supaya kita menghayati pas membaca Quran, kita tuh tahu artinya tinggal dikitan, tapi kada sepenuhnya. Nah, cara untuk memahami Al-Quran, karena orang kada bisa menghayati Al-Quran, memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran itu kalau kada tahu artinya. Makanya tuh dilejeli buku nikah tuh nahu saraf tuh yang itu. Di antara tujuan orang belajar nahu saraf, belajar bahasa Arab, kitab ikal nomor David, yang itu adalah di antara tujuan terpentingnya adalah supaya memahami Al-Quran. Paham? Itu tepatnya ada khusyuk, menghayati khusyuk dan menghayati itu langkah pertama dulu. Paham dulu secara makna, paham secara makna, bujur paham, namun sedikit-sedikit nangka itu bisa salah paham kan? Dan memahami Al-Quran bukan melalui terjemah sebenarnya. Kalau melalui terjemah, ya bagus saja bang, cuma kurang banget. Dan kadang-kadang kalau melalui terjemah itu kita salah paham bisa. Memahami Al-Quran itu melalui tafsir. Ya, yang kita belajar apa tafsir apa? Tafsir Jalalain. Dan banyak lagi tafsir yang lain banyak lagi. Karena Quran itu mempunyai makna sangat luas. Jadi kalau terjemahan itu kita rancang membaca terjemahan itu kurang banget maknanya. Kadang-kadang itu dapat mengurangkan nilai Al-Quran. Masakah itu artinya? Kadang-kadang kada jelas, kadang-kadang ada paham, kadang-kadang kata-katanya itu kurang pas di terjemahan itu. Jadi sebenarnya memahami Al-Quran itu adalah melalui tafsir. Ya, di samping pemahaman dalam bahasa Arab yang mumpuni, nahu sarafnya, segi balaghahnya dan yang lain, itu dulu langkah pertama. Itu langkah pertama aja biar orang tahu makna Al-Quran melalui tafsir misalkan. Tafsir lah melalui terjemah. Terjemah itu kurang banget itu. Kadang-kadang mencoreng atau mengurangi nilai dari Al-Quran. Orang mau baca terjemah kayak ini jadi maknanya jangan ada orang lewat. Padahal kalau orang bujur-bujur paham bahasa Arab, kadang itu, ya Al-Quran bahasa Arab itu mempunyai zauk, mempunyai bahasa yang sangat luar biasa. Kadang nangka itu terjemah tuh, rasanya kayak apa membaca terjemah itu. Ya. Apalagi orang paham bujur bahasa Arab, itu ada Arab Badui hanyar masuk Islam, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta bacakan Al-Quran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surah Al-Zilzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ini Baduin hanya masuk Islam tadi berteriak histeris, mati, meninggal. Jadi menikah mau baca terjemah itulah ada di belakang itu. Orang Arab Baduy ini kuat bahasanya, pemahamannya itu kuat banget. Bahasa Arabnya tulen, ya Arab pedalaman, bahasa Arab nang murni. Ketika dibacakan Al-Quran itu paham itu luar biasa, pahamnya luar biasa. Sampai berteriak, mendengar itu tertahan, meninggal, itu syahid itu orangnya. Itu saking takutannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakannya itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal, khususnya yang terakhir tuh. Barang siapa beramal mithqala dzarrah, sekecil apapun beramal daripada kebaikan, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa beramal kejahatan, sekecil apapun dia akan melihat balasannya. Takujak Arab berdua kejak itu menggil. Saking anunya ketetahannya tuh, maknanya tuh sangat luar biasa.
Banyak dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Nah, di samping ini kita sebutkan tadi, untuk memahami Al-Quran, khusyuk Al-Quran itu adalah tahu makna, dan itu bukan sekedar makna tapi melalui tafsir. Kemudian kebersihan hati, kebersihan hati dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kepada Allah Taala, keimanan kepada Al-Quran. Yalah, yakinnya lawan Al-Quran itu sebatas mana? Yakinnya terhadap firman Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala sampai di mana levelnya. Kita ini level iman kita ini gelendai. Ada level 1, ada level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Macam levelnya, level keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada agama, level kita ini berbeda-beda. Di situ ada menentukan tentang tadabbur dan khusyuknya kita kepada Al-Quran. Bagaimana kesannya di hati kita membaca Al-Quran, itu pengaruhnya keimanan itu sangat luar biasa. Iman, ketika sudah membaca Al-Quran, yakinnya terhadap kebenaran yang dikabarkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebatas mana. Nah, dan yang kita kada mampan ini, ya level rendah. Di samping itu juga keimanan kepada Allah Taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, contoh keimanan kita nih, karena banget di pada yang itu aja, melihat kucing bersimban-simban aja sudah menoleh. Itu menandakan iman itu rendah banget. Kurang memadai masalah keimanan tentang Allah Taala, tentang Al-Quran, ini menoleh terhadap kucing. Contoh rendahnya bang, iman artinya. Sampai kucing aja ditoleh. Siapa? Kucing lawan kita tuh berharga kucing gak berharga kita kan? Artinya itu contoh ya Allah. Seolah-olah penyampaian kita ini itu lebih berharga sisi dengan kucing itu daripada penyampaian kita. Itu contoh rendahnya keimanan kita. Levelnya kita gimana artinya? Nanti sampaikan kita nih artinya tentang keimanan kepada Allah, Al-Quran. Yang kita toleh noleh kucing, misalkan itu contoh aja, misalkan ada ya Allah, itu misalkan ada nangka itu, tapi kita jarang lah udah kita nangka itu sampai orang berbanding tentang Allah Taala, tentang Al-Quran, tentang keimanan, lalu ada yang menulis lawan kucing misalkan, ada lagi memperhatikan yang disampaikan. Nah itu contoh iman itu di mana artinya andaknya. Itu kalau ada nangka itu misalkan ada orang yang di mana kan nangka itu ya Allah, ini kita sini beda nangka itu. Kita ini Masya Allah, apabila dihabarkan tentang Allah Ta'ala, keimanan, Al-Quran, ya itu Masya Allah, fokus, perhatikan jujur. Itu contoh aja ya, kalau ada. Ya, jadi gitu. Mudah-mudahan kita khusyuk dalam membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi langkah pertama tadi pengurahan al-qala yatadabbarun Al-Quran. Ya Allah Ta'ala, apakah mereka tidak memikirkan tentang Al-Quran? Al-Quran luar biasa. Nah, langkah pertama tadi paham melalui daripada pelajaran kita sehari-hari itu di situ tangga kita untuk dapat tadabbur khusyuk membaca Al-Quran. Ya. Nah, sebelumnya dulu tajwid dulu lah, tajwid dulu. Tajwid kada bisa sekarang awal juga. Tajwid itu biasakan dulu di situ bacaannya bagus, didengar bagus, ya makhrajnya bagus. Itu sudah nyepangin tuh. Namun bacaannya nang tapulilit, makhrajnya kemana-mana buka, tajwidnya ada betakar, ngalih juga, ada kosong bacaan nang itu. Kemudian tadi paham bahasa Arab yang mumpuni, bisa artinya memaham. Kemudian apa lagi? Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, level keimanannya sehingga mana? Kemudian tangga selanjutnya adalah kebersihan hati. Kebersihan hati. Karena hati nang rigat itu kada kau melihat hakikat. Kada kau melihat sesuatu nang nyata. Kada kau keruh, rigat, kada terang, kada jelas. Makanya itu disebutkan Allah Taala di dalam ayat permulaan di dalam surah Al-Baqarah, alif lam mim. Itu teguran saja kita. Jangan lagi mengikuti kucing. Maka rabahnya suatu gitu.
Kucing melapor, kucingnya bukan di sini, nggak disambet. Ini kucingnya di bawah sini. Udah kita sambeti, kucing sadar, paham, insaf, tobat, wah sih. Kucingnya di bawah, simpan ya. Kucingnya disimpan di sini. Ada akun lagunya, tobat aja kucing. Oh. Insya Allah kada usah dibuat ke YouTube lah. Masuk kayak ini di YouTube udah masuk. Jadi kita herannya ada dibuat di YouTube. Asa kayak apa ya? Ada orang kayak ini udah jelas. Oh kayak dibuat di YouTube. Lihat orang banyak. Ada sesuai lah, ada sesuai, ada sesuai. Bukan masalah penyampaian ilmunya ini, masalah serius, kadang-kadang ada serius lah. Kita orang nang di TV nang untuk kayak Ustaz Adi Hidayat, yang Ustaz Mustafa. Kalau orang nang itu kan, serius. Tapi Ustaz Mustafa ngajak budaya ya. Tapi kita ini ada jauh. Jadi tadi kita sebutkan, apa lagi adalah keimanan, kemudian kebersihan hati. Bersih hati itu apa terang? Bersih hati itu apakah membersih hati itu dengan rinso, dengan sabun, membersih hati itu, membersih hati itu harus tahu dulu nang penyakit hati itu nang apa, kotoran hati itu apa, sehingga kita berusaha untuk membersihkan hatinya, membuanginya. Di antara usaha kita adalah belajar ilmu tasawuf, ilmu pensucian hati. Kayak seperti saya salikin tentang akhlak lil banat, akhlak lil banin, kayak itu tuh. Napa sifat-sifat yang kada bagus, ya, sifat yang kada bagus, yang sebenarnya sifat itu sebenarnya kembali ke hati berada. Napanya kelakuan yang zahir kita nih, sebenarnya itu terbitnya di dalam hati yang kotor. Gitu. Maka itu dibuangi seperti takabur, ya. Nah, kayak takabur ini, sifat takabur dalam hati ini banyak menimbul di dalam sifat yang zahir. Padahal intinya bang, contoh kita maknakan penyakit hati atau kekotoran hati rigat. Makanya hati rigat contoh takabur itu rigat hatinya, itu kotoran di hati, itu harus dibuangi. Ya. Sifat takabur nih, contoh sifat takabur dalam hati itu merasa hebat, merasa paling harat, merasa paling afdal. Aku nih harat, aku nih hebat, aku nih mulia, merasa diri itu. Itu akan menimbul di segi perbuatan zahir. Segi perbuatan zahir menimbul. Contoh penyarikan. Penyarikan ini timbul dari mana? Dari sifat takabur di hati. Orang merasa harat, kan kalau disambati sedikit, kan kalau orang salah sedikit, sariknya, aku ini mulia, aku ini hebat, artinya kenapa mereka menyambati yang merendahkan aku? Karena kalau salah sedikit orang sariknya, penyarikan, apalagi parajuan, tanggapan, berkata kasar, suka mencemooh orang, menyambati orang, menjelekan orang, menghina orang, menghibah orang. Itu contoh sifat takabur aja, menimbul di sifat-sifat yang zahir pada satu aja intinya. Kalau dibuangi yang itu, dibuangi sifat yang itu yang takabur tadi, jangan merasa mulia artinya, jangan merasa paling hebat. Ya, kita ini siapa? Gila, kehebatan dan kemuliaan itu, keafdalan itu yang menentukan Allah Subhanahu Allah Ta'ala. Anak mengangkat derajat seorang Allah Ta'ala, anak merendahkan siapa? Allah Ta'ala. Harus paham dengan itu. Dan banyaknya kita melihat kekurangan-kekurangan kita, keaiban kita, dosa-dosa kita, tidak sepantasnya kita merasa orang yang mulia, merasa hebat. Jadi bila bujur-bujur orang bertawadhu, merendahkan diri, banyak sifat-sifat yang zahir itu berubah. Nah, asalnya kali bagus, jadi bagus. Itu contoh cara mensucikan hati. Contoh cara mensucikan hati. Buangi sifat takabur, buangi sifat hasad, buangi sifat ujub, buangi sifat riya, buangi suka kepangkatan di sisi manusia. Kalau kepangkatan lah, ketujuh dimuliakan orang, ketujuh disanjung orang, punya hubul jah. Itu dibuangi. Itu contoh-contoh
Ya, nah itu contoh aja, banyak lagi yang disebutkan di dalam kitab tasawuf, banyak lagi di situ. Sebutkan tentang penyakit hati tadi, itu dibuang. Kan cara membuanginya, apakah segampang nang cabut buang itu dia kerawan itu. Orang membuangi sifat-sifat nang itu dengan cara mujahadah. Itu pensucian hati, itu berusaha. Seberatan kita berusaha. Inilah ada ya menikah aja kita merasa banyak kekurangan, merasa hati kotor, hati kita bisa bertahan. Jadi terus berusaha. Nah, kalau itu terpenuhi, maka itulah yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam ayat 1 atau 2 dan surah Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Allah Subhanahu wa taala, la raiba fihi, kada ada keraguan. Nanti situ kita bukan la raiba, kada ada keraguan. Sampai di mana kita membenarkan firman Allah Ta'ala raiba, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an itu. Jangan ada ragu-ragu di situ. Ya, jangan ada sangka-sangka yang kada benar terhadap Al-Qur'an. Ya. Jadi itu yang di situ kita berbedanya. Kenapa orang kau khusyuk, kenapa kita kada? Gila. Kenapa orang kau menangis membaca Al-Qur'an, kita kada kawan? Kemungkinan besar itu perbedaannya adalah la raiba di situ. La raiba, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan terhadap Al-Qur'an. Artinya penyampaian Allah Subhanahu wa taala menurut Allah Ta'ala itu yakin bujur 100% adalah benar, dan itu tergantung keimanan masing-masing. Levelnya beda-beda. Ada orang-orang soleh, orang-orang tinggi, levelnya tinggi tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hudal lil muttaqin, itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kita sebutnya takwa itu adalah orang-orang bujur taat dengan Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan secara batin. Dan kita maksudkan di situ adalah orang yang berhati bersih, nang kawan. Orang yang hatinya bersih, nang kawan khusyuk, nang kawan tadabbur dalam membaca Al-Qur'an. Itu pun beda-beda pula. Sucinya sampai di mana, bersihnya sampai di mana, beda pula, lain-lain juga. Kalau kau dipenuhi itu, yang kita sebutkan tadi, itu insyaallah kau khusyuk dalam membaca Al-Qur'an, tadabbur kepada Allah. Quran itu sangat luar biasa. Quran itu bukan hanya sekedar makna yang ada tersirat di dalam Al-Qur'an atau secara bahasa Arabnya aja. Kenapa? Karena kalam Allah Subhanahu wa taala itu bukan bahasa Arab. Kalam Allah Ta'ala bukan bahasa Arab. Nah, menjadi bahasa Arab Al-Qur'an itu bahasa yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk apa ngarannya? Alih bang anunya. Hendak disebutkan dalalah itu kan belum cukup juga. Hendak disebutkan terjemahan itu harus cukup juga sebagai apa? Ya, anggaplah terjemahan, kita anggap sebenarnya terjemahan itu kalimat terjemah masih kurang. Terjemahan daripada kalam Allah Subhanahu wa taala yang tanpa bahasa, tanpa suara, tanpa huruf. Kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti sifat kalam lah. Kalam itu kalam Allah taala apa? Kada bersuara, kada berhuruf. Ya, kada pakai bahasa. Bahasa itu ciptaan Allah taala itu. Bahasa itu makhluk. Lain kalam Allah taala. Karena itu bahasa Arabnya itu. Bahasa Arab itu bahasa yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mewakili atau menerjemahkan daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya terjemah itu masih kurang kalimatnya. Ada kalimat yang pas disebut gitu. Jadi yang kita baca, yang kita maksud dari membaca Al-Qur'an itu sebenarnya kalam Allah Subhanahu wa taala, allazi laisa kamitslihi syai'. Bahkan disebutkan di dalam kitab tauhid, kalam Allah Subhanahu wa taala itu kada ada taqaddum, kada ada ta'khur, kada ada zaman kada ada waktu. Kalam Allah taala itu. Jadi bukan dipaham kalam Allah Subhanahu wa taala atau wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahyu ini Allah taala berenai Allah taala. Artinya kalam yang kita baca dalam Al-Quran itu apakah itu kalam Allah Ta'ala pada waktu Nabi SAW baca kan? Atau wahyu kan? Ada wahyu. Kenapa? Allah Ta'ala itu pada diam.
Nah mau diam itu manusia. Kalau Allah Ta'ala bukan dia berbicara ya. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebenarnya kan ada zaman. Kalau zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya Allah Ta'ala diamlah. Jika ada mau kayak itu, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kan ada zaman, kan ada takadum, takhir, kan ada lugah, kan ada bahasa. Jadi kalau orang yang dibukakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hijab, paham terhadap Al-Quran ya, kayak orang Arab dari mati. Mendengar itu bisa dibukakan Allah Ta'ala hijab, langsung mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala langsung bisa. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin yaitu cucu daripada Rasulullah SAW, buyut lah Rasulullah SAW itu beliau berkata, kata beliau, aku membaca Al-Quran itu kuulangi terus satu ayat, sampai aku mendengar langsung kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya terus baca satu ayat, ulangi terus. Bila bicara Allah Ta'ala berbicara itu, bila kena mendengar langsung ada terus, ulangi terus satu ayat baca sampai langsung mendengar Allah Ta'ala langsung membandir. Bila lughah tanpa ada bahasa, tanpa ada suara, tanpa ada huruf, bahasa Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala bukan bahasa lah, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada seumpama sesuatu. Luar biasa banget artinya, karena kalau dibayangkan kalau Allah Ta'ala, bila kita kau mendengar kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat luar biasa. Diberitakan kepada seluruh peserta daurah bahwa taklim yang pertama telah selesai dan waktunya istirahat. Diberitakan sekali lagi diberitakan kepada seluruh peserta daurah tingkatan 1 bahwa taklim pertama telah selesai dan waktunya istirahat. Terima kasih. Itu di Dar Mustafa itu kada pernah kita menemukan angka itu di alam semesta. Di alam semesta di dunia artinya harus menemu. Napa? Pada waktu tarawih itu kalau Habib Umar langsung jadi imam itu dua juz 20 rakaat itu dua juz dibaca. 2 juz. Ya kalau 2 juz nang tartil luar. Ada kadang-kadang itu ada diulang satu ayat. Nah, di situ ada mempunyai makna yang selalu luar biasa. Di situ diulang satu ayat. Bila Sidin mengulang, mungkin pernah kita jadi. Bila Sidin mengulang satu ayat itu menangisan gitu. Itu keempat orang hebat. Dan keempat juga kan Allah Ta'ala juga hijab memahami makna Al-Quran itu. Jadi bila beliau mengulang satu ayat dalam tarawih itu, pokoknya kita tarawih itu bersama tisu di bawah. Tisu menangisan berita lebih binian kau lakian di menangisan diulang. Tentunya orang yang hadir tuh rata-rata orang paham bahasa Arab, berita ya Allah kamu gak ada paham bahasa Arab, umpatan artinya umpatan kami tumbur berita orang Arab, berita orang terpelajar berita kita yang paham segi tafsirnya itu sudah tahu. Itu bila diulang Sidin satu ayat dan 10 kali sampai 30 diulang satu ayat, menangisan Sidin menangis satu ayat itu diulang. Baca kita mau ulang satu ayat dulak ya. Dulak satu ayat itu diulang terus. Ini gak ada, makin Sidin mau ulang makin banyak makin menangis ya. Ya luar biasa makna Al-Quran itu. Ini satu kali diulang, 2 kali itu udah kayak lain maknanya, lain lagi rasa. Jadi menangisan, itu bilang menangisan lagi sembahyang. Cuma nangisan kada bertawa, ada nang kuciak-kuciak aja. Menangisan. Nah itu nangisan kada bersuara semestinya. Kalau bersuara, kalau kau ditahan itu batal sembahyang. Jadi kalau kau ditahan bisa kada batal sembahyang. Menangis karena kau ditahan sampai keluar suara misalkan 3 huruf itu kada batal kalau kau ditahan. Jadi di situ kita melihat paham kita bukan hanya sekedar berita atau kabar aja, itu kenyataannya. Quran itu sangat luar biasa. Itu ratu menangisan, ada keadaan-keadaan yang berbeda, ada yang lain-lain keadaan, ada yang kucia-kucia kada tahan, ada. Itu bukan orang itu, guru kita juga. Guru kita tuh bilang
Sampai-sampai Sidin tuh guru kita, ada ustadz kita di situ ngajar gitu. Sidin tuh kada ditahan sembahyang di Darul Mustafa tuh kada ditahan. Rancak Sidin keluar sembahyang di lain ini. Kenapa? Karena bila ada Sidin sembahyang situ kuciak-kuciak aja. Ya Habib Umar membaca Al-Quran, bacaan Sidin biasa aja, kata kayak orang tartil nang biasa bang, bacaan Sidin suara biasa aja juga. Tapi bila Habib Umar membaca Al-Qurannya di dalam sembahyang tuh ya nang kuciak-kuciak saja. Bahkan sembahyang tuh. Apa hukumnya sembahyang? Kada batal sembahyangnya, karena kada sadar, kada tahan. Amun besing aja nah dia batal. Kada sing aja kada batal. Kita terkejut-kejut dalam sembahyang tuh. Iya, belum lagi nang diulang-ulang tuh, baca biasa aja kita kuciak. Ada lagi guru kita yang lain, guru kita juga yang ngajar kita itu buka-buka lagi. Perhatian tarawih itu. Buka-buka mana sih? Duduk kayak maraton itu. Nah, Al-Quran benar. Al-Quran luar biasa. Kada batal ya? Kada ada kesadaran ya, ada sengaja. Artinya saking besarnya di situ makna Al-Quran ya dibukakan Allah Ta'ala itu satu hijab, dua hijab, lain-lain akan dibukakan. Iya, dan kita menang kada tahan tuh mati kita baca Al-Quran tuh. Kalam Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', bukan kalam makhluk. Ya, bukan kalam biasa. Itu rata-rata kita kalau dibukakan itu kan kita kuciak-kuciak ya. Luar biasa, sesuatu yang sangat luar biasa, artinya kayak orang menyaksikan sesuatu yang sangat luar biasa itu apanya dahsyat yang terjadinya itu tercengang lah. Contoh ya, kira kau di YouTube ya, kau mencering-cering mata kau. Ya, di YouTube kan, apa ya, turunnya azab ya, hujannya, ciling-ciling mata. Jadi itu sekedar apa info. Ya paling ada tahu kita kabarnya barang ya lah ada merasani. Jadi insya Allah dengan niat, dengan kegigihan, dengan perjuangan, insya Allah kita sampai aja ke situ. Tuhan sangat luar biasa, bukan seperti khayalan atau sangkaan-sangkaan orang biasa-biasa aja, bukan baca terjemah selesai. Quran itu kalau Allah SWT luar biasa. Jadi kalau ada orang yang paham ya, orang yang paham menghayati makna Al-Quran itu luar biasa banget, luar biasa. La ilaha illallah, sampai di sini istirahat. Subhanallahumma wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.